Oke, selamat malam Pak Budi dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk tugas praktek keinsinyuran terkait dengan pengalaman kerja sebagai konsultan supervisi implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten kota. Nama Muhammad Debi Rizani, NIM 25B50052. Pada pekerjaan supervisi implementasi ini terkait dengan proyek atau program percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang berlangsung mulai tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sampai saat ini program abadi karena melihat akses layanan sanitasi di negara kita itu masih sangat rendah begitu ya. Pekerjaan ini kami lakukan pada saat tahun 2020 ya, berkantor di Jakarta. Kebetulan kami mendampingi Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. Tujuan dari kegiatan supervisi ini akan memberikan dukungan aspek teknis maupun non-teknis terkait dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan dari dokumen strategi sanitasi kabupaten kota. Ada 7 tim yang kebetulan kami selaku tim leader. Kemudian ada 2 ahli teknik lingkungan, 1 ahli teknik sipil, 1 orang ahli komunikasi dan kebijakan publik, 1 orang ahli kelembagaan dan regulasi, serta 1 orang tenaga ahli pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya alam manusia. Ini adalah pelaksanaan program PPSP 2008 itu sudah program, kemudian mulai dicanangkan 2010 sampai dengan saat ini sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah tujuan dari pelaksanaan program PPSP yang dilakukan oleh 5 kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ini adalah sasarannya pada saat tahun 2020 adalah melakukan kegiatan supervisi implementasi dokumen SSK terhadap 10 provinsi dan juga 23 kabupaten kota, program pendampingan 2019, dan juga pelaksanaan implementasi dokumen SSK 10 provinsi, juga ada 10 provinsi prioritas. Ini adalah targetnya adanya kesamaan persepsi, terfasilitasinya kegiatan implementasi program dan kegiatan, kemudian terpantaunya proses progres dan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten kota, karena sampai 2020 saat itu memang akses layanan yang sebenarnya dicanangkan zero waste, kemudian juga layanan akses limbah juga bisa 100%, tetapi ternyata sampai 2019 belum tercapai begitu. Sehingga kemudian dilakukan evaluasi dan tetap dilaksanakan di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian juga adanya penyusunan materi best practice terkait dengan pelaksanaan pendampingan implementasi perencanaan program kegiatan dalam dokumen strategi sanitasi kabupaten kota di tahun 2020. Ini adalah milestone-nya, ya, ada milestone-nya yang harus kami lakukan, dan ini terkait dengan bagaimana konsep pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 yang tentunya sampai saat ini kami tekuni terkait dengan bagaimana mengelola layanan air limbah domestik dan juga terkait dengan limbah padat atau persampahan. Ini adalah konsep penanganan persampahannya sesuai dengan Permen PU nomor 03 2013 ya. Apalagi sekarang sebenarnya sejak Undang-Undang nomor 18 2008 bahwa yang namanya TPA itu wajib untuk sanitary landfill, tapi kenyataannya masih sangat jauh dari panggang gitu.
Ini ada ruang lingkup tugas kami, yaitu review pedoman implementasi SSK, perumusan metodologi penyamaan persepsi berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program 2019, kegiatan persamaan persepsi dan peningkatan kapasitas individual konsultan di tingkatan provinsi, serta kepokjaan di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi. Ini adalah dokumentasi yang kami lakukan karena saat itu sedang dilanda COVID-19, kami full online gitu. Kemudian ruang lingkup tugas yang kedua terkait dengan pendampingan implementasi SSK, ada terkait dengan fungsi pemantauan, fungsi evaluasi, fungsi advisory, dan fungsi rekomendasi. Jadi ini terkait juga dengan perencanaan, kemudian perencanaan program kegiatan sampai dengan proses penganggaran. Kami bisa memastikan bahwa perencanaan yang terdapat dalam dokumen SSK sebagai blueprint pembangunan sanitasi di kabupaten kota itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Ini adalah dokumentasinya yang bisa kami lakukan. Kemudian melakukan pemantauan kinerja pendampingan individual konsultan karena nanti akan digunakan sebagai dasar untuk tahun berikutnya 2021. Ini adalah bentuknya, ada skor begitu, dan ini juga berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh Pokja di level kabupaten kota dan provinsi, sekaligus kami yang ada di tingkat pusat gitu. Ini ada jadwal pelaksanaan kami secara time schedule sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada kami, kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Ini kita optimalkan 6 bulan itu mulai dari mobilisasi sampai dengan proses penyampaian laporan, terutama dalam laporan akhir dan proses evaluasi. Kesimpulannya bahwa di kegiatan program percepatan pembangunan sanitasi ini perlu ada satu kegiatan yang harus diawali, penyamaan persepsi yang memang benar-benar bisa mengidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan sanitasi, terutama adalah air limbah dan persampahan begitu. Kemudian juga perlu ada koordinasi rutin karena saat itu memang masih musim COVID, ada kekhawatiran itu akan terjadi dalam waktu yang lama, tapi alhamdulillah COVID mulai mereda di tahun 2021. Ini adalah beberapa rekomendasi dari hasil pekerjaan kami yang tentunya menjadi bahan untuk evaluasi dan pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman oleh pemerintah, dalam hal ini 5 kementerian dan lembaga, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah contoh aja referensi kerja yang diberikan oleh Kementerian PUPR kepada kami di saat itu di tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Budi dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat gitu, karena ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi berbicara tentang konstruksi, kami lebih ke manajemen pengelolaan. Ya, terima kasih Pak Budi. Iya.